Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, yaitu tentang kegiatan ekonomi negara ASEAN. Ya, perhatikan. Kegiatan ekonomi negara ASEAN itu di sini kita akan jelaskan satu persatu dari banyak negara yang ada di ASEAN. Yang pertama Indonesia. Indonesia merupakan negara pengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Jadi itu adalah pengekspor hasil minyak bumi yang ada di Indonesia ya. Selain itu Indonesia juga menghasilkan banyak sekali produk alamnya ya. Di sini ada contohnya, antara lain ada tapioka, karet, kopi ya. Jadi banyak sekali di sini hasil dari baik tambang maupun hasil dari alam di Indonesia ya, dari pertanian maupun dari perikanan. Yang kedua ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu negara yang kaya ya, namun yang dihasilkan di sana itu terbatas, artinya tidak seperti Indonesia yang banyak jenisnya. Kalau di sana itu kebanyakan berasal dari yaitu minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Jadi kebanyakan itu berasal dari hasil tambang ya. Selanjutnya yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia sebagian besar itu bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Sedangkan Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi ya, karena di sana itu dikatakan sebagai pusat dari transportasi. Jadi banyak sekali transportasi dari pesawat maupun kapal yang singgah di sana. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, dijuluki gajah putih, negara seribu pagoda, lumbung padi ASEAN. Jadi Thailand itu terkenal dengan lumbung padinya atau merupakan penghasil beras terbesar di Asia Tenggara ya, bahkan nomor 3 di dunia ya. Jadi Thailand sangat pertaniannya sangat berkembang dengan baik. Selanjutnya penduduk Filipina ya. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat ya, yang banyak di sana, fungsel atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, ina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla ya. Jadi itu adalah perekonomian yang ada di Filipina dan Vietnam ya. Selanjutnya yaitu Kamboja ya. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos, kalau negara Laosnya, rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Sedangkan Myanmar, komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Jadi ini adalah perekonomian yang ada di negara Kamboja, ada di negara Laos, dan di negara Myanmar. Jadi hampir semua wilayah ASEAN itu produk utamanya berupa produk pertanian. Selanjutnya yaitu patung sebagai lambang daerah ya. Di sini ada 2 patung yang dibuat untuk daerah tertentu ya. Di sini penjelasannya, di samping adalah patung yang ada di Indramayu. Indramayu berada di Pulau Jawa. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung Lisa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Jadi 2 patung ini merupakan ikon dari daerah tersebut ya, ikon dari suatu daerah. Selanjutnya permainan bola kasti ya. Perhatikan, jadi ini adalah contoh permainan bola kasti, di mana bola kasti itu merupakan
salah satu contoh permainan bola kecil ya, dengan menggunakan alat pemukul seperti pada gambar ya. Cara memukul bola di sini ada 4 ya, bisa kalian bagi sendiri nanti ya. 1, badan sedikit membungkuk, kedua sejajar, sedikit tekuk dan terbuka, pandang ke arah datangnya bola, kedua tangan memegang pemukul dengan tangan kanan di atas, apabila tidak pemukul dipegang tangan kiri, dan seterusnya. Jadi ini cara melaksanakan olahraga bola kasti ya. Jadi ini adalah keterampilan permainan bola kecil ya. Dari kalau kita ingin permainan itu kebetulan ini kondisi semacam ini, mungkin kita masih belum bisa praktek untuk kegiatan semacam ini, namun yang pasti sini ada teorinya. Nanti ketika kondisinya membaik kita bisa praktekkan sama-sama. Selanjutnya mengenal kelelawar ya. Jadi salah satu hewan yang unik itu kelelawar. Kelelawar itu termasuk hewan mamalia yang bisa terbang ya. Saya jelaskan apa saja ciri-ciri khususnya atau istilahnya itu fakta khusus yang dimiliki oleh kelelawar. Yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui dan dia berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Yang kedua, tubuh kelelawar sangat bersih ya. Yang ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun ya. Jadi perkembangbiakannya cukup lambat. Kelelawar hidup 20 sampai 30 tahun ya. Jadi usianya sangat panjang ya. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyubukan tanaman. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantikan hidup ya. Jadi kotoran kelelawar sangat bagus, bahkan banyak sekali dimanfaatkan sebagai pupuk organik oleh di bidang pertanian. Selain itu, pupuk kelelawar juga menjadi sarana untuk hidup bagi beberapa organisme lainnya. Kelelawar hidup di siang hari dan mencari makan di malam hari. Jadi itu adalah fakta sekitar kelelawar ya, terkait dengan hewan khusus berupa kelelawar ya. Demikian pertemuan kali ini. Saudara tetap semangat belajarnya, jangan lupa tetap semangat mengerjakannya ya. Sholatnya 5 waktu harus tetap dilaksanakan dengan tertib ya. Demikian pembelajaran hari ini. Saudara semuanya tetap bisa menjaga kesehatannya, bisa menjaga hafalannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.